Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penugasan mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan. Untuk kelompok kami itu berasal dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan anggota saya sendiri Noni Rahmawati NIM 7211420035 dan rekan saya Stefani Helena NIM 7211420164. Oke, next. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai artikel yang berjudul Process Automation atau RPA and Accounting. Oke, lanjut. Untuk yang pertama, di sini ada latar belakang penggunaan artificial intelligence dalam hal ini RPA pada profesi seorang akuntan. Yang pertama itu karena dilatar belakangi oleh adanya kemajuan teknologi. Nah, seperti yang kita lihat sekarang bahwa perkembangan informasi dan teknologi itu terjadi sangat pesat. Hal ini tentunya mendorong semua bidang profesi, termasuk salah satunya untuk profesi seorang akuntan, agar terus melakukan pengembangan agar tidak tertinggal oleh zaman. Kemudian yang kedua yaitu banyaknya data keuangan atau data akuntansi. Untuk profesi seorang akuntan itu perharinya tentunya menghasilkan sangat banyak data keuangan. Oleh karena itu di sini artificial intelligence hadir agar data tersebut dapat disimpan sesuai dengan kebutuhan meskipun dalam kapasitas yang besar ataupun dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga yaitu waktu lebih efisien. Untuk pekerjaan seorang akuntan itu dari tahun ke tahun pekerjaannya akan semakin kompleks. Nah, dengan adanya artificial intelligence ini, maka pekerjaan tadi itu dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan waktu yang singkat, sehingga penggunaan waktunya itu menjadi lebih efisien dan juga lebih akurat. Kemudian yang keempat yaitu manajemen resiko. Segala bentuk kecurangan dan penipuan dapat diketahui jika perusahaan itu menggunakan sistem artificial intelligence. Kenapa? Karena artificial intelligence ini mempunyai kemampuan untuk menganalisis suatu data atau suatu teks sehingga dapat diketahui jika ada kecurangan di dalam teks tersebut. Selanjutnya ada pengertian Robotic Process Automation atau RPA. RPA adalah teknologi otomatisasi proses bisnis berdasarkan pada software robot atau berdasarkan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang disampaikan oleh Hudson pada tahun 2015. Robot-robot ini bukan merupakan robot fisik, tapi robot software, yang artinya satu robot memiliki satu lisensi software. Dalam proses pencatatan transaksi keuangan di perusahaan, salah satu keutamaan dari RPA adalah kemampuannya untuk mengurangi waktu yang diperlukan dalam aktivitas terstruktur, berdasarkan aturan yang dilakukan berulang, sehingga dapat mengalokasikan waktu yang lebih banyak bagi aktivitas-aktivitas dengan nilai tambah bagi perusahaan. RPA juga dapat lebih meringankan beban pekerja dari sebuah pekerjaan yang rutin dilakukan secara berulang, sehingga pekerjaan dalam suatu perusahaan akan menjadi lebih fokus kepada pekerjaan dan tugas yang memerlukan skill unik manusia dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. RPA digunakan di hampir semua jenis industri, seperti akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Jadi dapat dikatakan RPA ini lebih canggih dari perangkat otomatisasi proses bisnis sebelumnya, di mana robot berupa coding program dalam server akan berperan seperti manusia untuk melakukan input dan mengelola informasi dari berbagai sistem teknologi informasi. Oke, selanjutnya di sini ada pengaruh RPA bagi akuntansi. Nah, apa sih pengaruh RPA bagi akuntansi? Itu yang pertama ada pengaruhnya pada kinerja para akuntan. Menurut beberapa penelitian mengungkapkan bahwa dampak dari adanya adopsi RPA ini berupa
penghematan waktu bekerja, kemudian kebutuhan untuk menggunakan berbagai sumber informasi dan software, serta membuat kinerja akuntan menjadi lebih konsisten dan juga tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu pengaruhnya pada transformasi dunia kerja akuntan. Secara umum, RPA ini membawa dampak positif bagi profesi akuntan. Akan tetapi, peranan robot dalam mengambil alih peran akuntan harus lebih diteliti lagi. Pada mulanya, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu hanya bersaing atau berkompetensi dengan sesama manusia saja. Namun, karena adanya kemajuan teknologi saat ini, jadi manusia diharuskan untuk bisa berkompetensi dengan robot. Kemudian, yang ketiga yaitu peranan akuntansi di masa depan. Nah, di masa depan, seorang akuntan itu akan bertanggung jawab dalam 3 bidang, yaitu menangani proses inti akuntansi itu sendiri, kemudian menyelesaikan masalah dalam suatu tim, di mana tim tersebut terdiri dari lintas fungsi untuk memberikan nasihat yang strategis. Kemudian, yang ketiga itu ada keahlian akuntan dalam mengelola robot dan mengimplementasikan solusi otomatisasi. Kemudian selanjutnya itu keterampilan akuntansi di masa depan. Nah, dalam era ERP ini dan sistem informasi, perusahaan diharapkan untuk mampu memiliki gabungan antara keterampilan teknologi informasi dengan pengetahuan akuntansi umum dan meningkatkan ilmu komputer, perancangan, dan pemrograman database. Dan terakhir yaitu pengaruhnya pada pendidikan akuntansi. Karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, oleh karena itu struktur kurikulum pendidikan akuntansi ini harus seimbang antara pengetahuan akuntansi itu sendiri dan juga teknologi. Adanya inovasi teknologi dan kompleksitasnya ini harus dipahami oleh dunia akademik, yaitu dengan harus waspada terhadap dampak teknologi yang diberikan pada dunia kerja. Next, ada jenis proses akuntansi yang mengaplikasikan RPA. Yang pertama, akun-akun yang perlu ditutup di akhir periode, validasi dari entry jurnal, rekonsiliasi akun, serta konsolidasi. Yang kedua, ada pelaporan keuangan, pelaporan kinerja internal dan manajemen, pelaporan aturan dan ketentuan dari eksternal. Yang ketiga, ada pengelolaan piutang dan utang, updating data konsumen, supplier, pemrosesan faktur, otomatisasi otorisasi, validasi dan posting pembayaran, penerimaan kas, serta penagihan dan penyesuaian faktur dengan order pembelian dan penjualan. Dan yang terakhir, manajemen kas, transaksi dalam perusahaan, akuntansi terhadap persediaan, beban dan perjalanan, akuntansi aktiva tetap, dan akuntansi pajak. Kemudian di sini ada metode penelitian. Nah, pada artikel yang kami bahas ini, metode penelitian yang digunakan yaitu berupa metode penelitian studi literatur, di mana penelitian studi literatur ini termasuk ke dalam jenis penelitian eksploratory. Studi literatur itu merupakan hal yang penting untuk dilakukan, terutama ketika para peneliti itu ingin memberikan dasar penelitian. Dengan menggunakan studi literatur, peneliti akan mendapatkan mengenai informasi apa saja yang sudah diketahui terkait permasalahan, konsep dan teori apa saja yang telah berkembang, serta kontroversi seperti apa yang terjadi terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian studi literatur juga memberikan pandangan mengenai metode riset apa saja yang telah digunakan untuk mencapai suatu pengetahuan baru terkait dengan permasalahan yang ada. Juga peneliti dapat memperhatikan arahan dari peneliti sebelumnya pada studi literatur ini untuk kemudian dijadikan sebagai masukan dalam suatu topik yang harus diteliti atau yang memang harus dibahas. Dari diskusi kami tentang artikel mengenai RPA, kami dapat menyimpulkan beberapa hal berikut. Pada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini mengharuskan profesi akuntan untuk cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Penerapan robot proses automation pada perusahaan sudah sangat tepat dalam meringankan pekerjaan para akuntan. Dengan adanya RPA ini, seorang akuntan dapat bekerja dengan penggunaan waktu yang lebih efisien,
menambah kefokusan akuntan dalam pengembangan keahlian, adanya biaya yang lebih rendah, dan RPA juga dapat membantu menganalisis suatu transaksi yang di dalamnya dianggap terdapat kecurangan. Dengan begitu, tentu keamanan perusahaan akan semakin meningkat. Namun, perusahaan juga harus tetap memikirkan dan meminimalisir kekurangan dari RPA, yaitu resiko deskilling. Perusahaan diharapkan mampu menyeimbangkan antara berbagai kemungkinan yang diberikan RPA dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga tercipta keseimbangan di dalam perusahaan, terutama pada profesi akuntan. Dengan demikian, RPA akan memberikan peranan baru bagi seorang akuntan sekaligus menghilangkan pekerjaan di level dasar dari pengolahan informasi di organisasi. Sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami mengenai robotik, proses automation, and accounting. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, itu tadi hasil dari diskusi kami mengenai artikel yang dibahas. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.